Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rati Kondolele dengan NIM 224611070 dari kelas D3 dengan mata kuliah Komputasi Paralel dengan dosen pengampu MC Rore Ranggapune Eskom Mkom. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai algoritma merge search yang meliputi definisi, pseudocode, cara kerja, dan implementasi kode merge search versi sekuensial dan paralel. Di mana nanti kode ini dengan versi paralel lebih cepat dibandingkan dengan versi sekuensial. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama itu definisi merge search. Merge search adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan membagi data menjadi bagian-bagian kecil sampai tidak bisa dibagi lagi. Kemudian, setiap bagian tersebut diurutkan dan digabungkan kembali hingga membentuk daftar yang sudah tersusun rapi. Algoritma ini menggunakan metode divide and conquer, yaitu membagi, menyelesaikan, lalu menggabungkan data secara sistematis sehingga proses pengurutan menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua yaitu pseudocode merge search. Nah, sebelum kita mengetahui pseudocode merge search ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dan tujuan dari pseudocode. Jadi, pseudocode adalah cara menuliskan langkah-langkah atau logika suatu algoritma menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa manusia, tetapi tetap mengikuti gaya penulisan yang mirip dengan bahasa pemrograman. Kemudian tujuan dari pseudocode adalah membuat orang lebih mudah memahami alur kerja program sebelum benar-benar ditulis dalam kode yang sesungguhnya. Adapun pseudocode dari merge search dapat kita lihat pada tampilan layar. Di situ ada keterangan dari pseudocode-nya. Yang pertama itu merge search A, yaitu fungsi utama untuk mengurutkan array A. Kemudian yang kedua, jika panjang A lebih kecil dari 1, array langsung dikembalikan karena sudah terurut secara alami. Kemudian bagi A menjadi dua bagian, yaitu left, elemen dari awal sampai posisi tengah, kemudian right, elemen dari tengah, ditambah 1 sampai akhir. Selanjutnya, left sorted sama dengan merge sorted left, mengurutkan bagian kiri secara rekursif. Kemudian bagian right itu mengurutkan bagian kanan secara rekursif. Kemudian, kembalikan merge atau left sorted, right sorted, menggabungkan kedua bagian yang sudah terurut menjadi satu array yang terurut sempurna. Kemudian, cara kerja merge search. Yang pertama itu membagi data atau divide. Merge search mulai dengan membagi sebuah array menjadi dua bagian yang sama besar. Proses pembagian ini dilakukan terus-menerus sampai setiap bagian hanya tersisa satu elemen. Kemudian yang kedua, mengurutkan bagian kecil atau convert. Setelah semua bagian menjadi satu elemen, setiap bagian dianggap sudah terurut. Nah, pada tahap ini, merge search siap untuk menggabungkan kembali bagian-bagian tersebut. Kemudian yang ketiga, menggabungkan atau merge. Jadi, dua bagian kecil digabungkan kembali dengan cara membandingkan elemen-elemen terdekat. Nah, elemen yang lebih kecil ini diletakkan terlebih dahulu sehingga hasil gabungan tetap dalam kondisi yang terurut. Kemudian yang keempat, membangun kembali daftar. Proses menggabungkan kembali berulang-ulang. Bagian kecil digabungkan menjadi bagian yang lebih besar, lalu bagian besar digabungkan lagi, hingga akhirnya terbentuk kembali satu array besar yang sudah terurut sempurna. Terakhir, implementasi kode merge search versi sekuensial dan paralel. Baik, langsung saja kita membuat kode tersebut dengan algoritma pengurutan yang mendasari konsep divide and conquer di Google Colab. Baik, langsung saja kita buka web Google Colab. Lalu pilih New Notebook. Kita langsung menuliskan kode di bagian sel pertama, yaitu import time. Yang digunakan
untuk mengukur waktu eksekusi dalam detik. Kemudian import random digunakan untuk menghasilkan data acak. Kemudian yang ketiga, import .pyplot as PLT yang digunakan untuk membuat grafik hasil dari perbandingan nantinya. Selanjutnya, from multiprocessing. Import proses. Yang digunakan untuk versi paralel nantinya. Jadi proses ini memungkinkan kita menjalankan tugas pengurutan secara simultan pada core CPU yang berbeda, dan inilah yang akan menghasilkan speed up nantinya. Kemudian import SYS. Selanjutnya SYS.set recursion. Limit 2000. SYS set recursion limit 2000 ini adalah pengaturan teknis yang meningkatkan batas rekursif Python yang memastikan algoritma merge search dapat memproses pembagian atau divide data. Selanjutnya, paralel threshold. Sama dengan 5000. Pada baris ini digunakan sebagai ambang batas. Tugas yang ukurannya di bawah 5000 akan diurutkan secara sekuensial. Nah, kita menggunakan batas ini untuk mengontrol kapan paralelisme diaktifkan dalam fungsi merge search paralel. Selanjutnya kita masuk ke sel yang kedua. Nah, di sini kita akan membuat fungsi inti merge search versi sekuensial dan paralel. Kita bisa berikan komentar fungsi inti merge search versi sekuensial dan paralel. Selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsi untuk menerima dua list yang sudah terurut, yaitu left dan right, menggunakan perintah def merge left right. Selanjutnya, kita akan menggabungkan dua list yang sudah terurut menggunakan perintah resolve baris ini digunakan untuk membuat list kosong untuk menyimpan penggabungan yang sudah terurut. Selanjutnya, kita akan menginisialisasi dua pointer, yaitu I untuk left dan J untuk right ke indeks 0. Jadi I sama dengan J sama dengan 0. Setelah kita membuat dua pointer, langkah selanjutnya yaitu membuat loop perbandingan. While I lebih kecil dan J dan right.
Setelah kita membuat loop perbandingan, selanjutnya kita akan membandingkan elemen saat ini yang berada di list kiri dan list kanan dengan perintah if left if lebih kecil sama dengan right C. Lalu result setelah membuat blok if, selanjutnya kita akan membuat blok else yang digunakan jika elemen kanan lebih kecil, masukkan elemen kanan ke result dengan perintah else Setelah loop selesai, kita akan tambahkan sisa elemen jika ada dari list kiri ke result menggunakan perintah result extend left if. Kemudian result extend right C. Yang terakhir yaitu return result yang digunakan untuk mengembalikan list result yang kini terurut secara keseluruhan. Setelah kita selesai untuk membuat fungsi inti merge search versi sekuensial dan paralel, selanjutnya kita akan membuat merge search sekuensial. Di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu kode programnya, dan setelah saya menuliskannya nanti saya akan menjelaskan. Jadi def merge search sequential ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi yang menerima list atau R yang akan diurutkan. Kemudian if length R lebih kecil sama dengan 1 digunakan untuk
memeriksa apakah list memiliki satu elemen atau kurang. Jadi ini adalah syarat untuk berhenti. Kemudian return R ini digunakan untuk menghentikan rekursif setelah list sudah terurut dan list akan dikembalikan. Kemudian bagian midline R ini menghitung titik tengah dari list. Kemudian left R mid digunakan untuk membagi list menjadi bagian kiri. Bagian bawahnya itu right digunakan untuk membagi list menjadi bagian kanan. Kemudian left sorted merge search sequential left itu sebagai rekursif kiri yang digunakan untuk memanggil fungsi ini lagi untuk terus memecah bagian kiri. Begitupun dengan bagian di bawahnya, yaitu bagian right digunakan untuk memanggil fungsi ini untuk terus memecah bagian yang kanan. Yang terakhir digunakan untuk menggabungkan atau conquer hasil dari pengurutan kiri dan kanan menggunakan fungsi dari merge. Untuk yang kedua, kita akan membuat merge search versi paralel. Menggunakan multi-processing. Sama seperti bagian yang pertama, di sini juga saya akan menuliskan kodenya terlebih dahulu, baru nanti saya akan menjelaskannya kembali.
menuliskan kode programnya, dan langkah selanjutnya saya akan menjelaskan kode yang sudah saya buat untuk merge search versi paralel menggunakan multiprocessing. Baik, yang pertama itu div merge search parallel R digunakan untuk mendefinisikan fungsi utama untuk pengurutan paralel. Kemudian if len R lebih kecil sama dengan 1, return R itu digunakan sebagai syarat berhenti. Jika list satu elemen, maka akan menghentikan rekursif dan mengembalikan list. Untuk mid len R 2 digunakan untuk menentukan titik tengah list. Kemudian left R mid dan right R mid itu membagi list menjadi bagian kiri dan kanan pada tahap divide. Selanjutnya untuk if len R lebih kecil parallel threshold itu digunakan untuk pemeriksaan paralel, memeriksa apakah ukuran list cukup besar di atas 5000 untuk menggunakan proses paralel. Kemudian yang left rest dan right rest itu digunakan untuk membuat list kosong untuk menerima hasil pengurutan dari proses paralel. Kemudian yang bagian baris ini itu digunakan untuk membuat proses dua objek proses baru, satu untuk bagian kiri dan satu untuk bagian kanan. Pada bagian left start dan right start itu digunakan untuk memulai paralelisme. Kedua proses dimulai memungkinkan bagian yang di kiri dan kanan diurutkan secara simultan pada proses core CPU yang berbeda. Kemudian pada bagian left join dan right join digunakan untuk menunggu proses. Program utama akan menunggu hingga kedua proses anak atau pengurutan kiri dan kanan selesai sepenuhnya. Kemudian baris return ini digunakan untuk menggabungkan atau conquer. Setelah selesai, hasilnya digabungkan menggunakan fungsi merge. Nah, kemudian pada blok else ini digunakan jika ukuran list berada di bawah paralelisme threshold. Kemudian pada left sort merge sort sequential left dan right digunakan untuk menggunakan versi sequential biasa tanpa menggunakan overhead atau proses baru. Kemudian pada bagian terakhir yaitu return merge digunakan untuk menggabungkan hasil sekuensial yang telah dijalankan. Setelah kita selesai untuk membuat sel 2, langkah selanjutnya kita akan membuat sel ketiga dengan program utama dan penguncian detail. Nah, di sini kita akan menggunakan ukuran data kecil yang akan diuji. Di mana di sini ada data kecilnya yaitu 10, 50, 100, 500 dan 1000. Selanjutnya kita akan menentukan hasil waktu eksekusi antara kedua data versi sekuensial dan paralel. Setelah kita selesai untuk membuat hasil waktu dan eksekusi,
Jadi, langkah selanjutnya kita akan menampilkan pesan program perbandingan merge search, yaitu sekuensial dengan paralel dengan data acak yang kecil. Kita menggunakan fungsi printf. Program perbandingan merge search versi sekuensial dan paralel. Nah, selanjutnya kita akan menguji hanya ukuran data besar dalam set terkecil ini untuk menampilkan detail output menggunakan perintah Setelah selesai pengujian detail output itu hanya data terbesar ke terkecil, kita menggunakan fungsi printf untuk menampilkan detail pengujian. Nah, data ini harus di-generate sekali dan digunakan untuk kedua algoritma. Di sini kita akan menggunakan perintah data random. Langkah selanjutnya, kita akan menjalankan merge search versi sekuensial dan paralel pada data acak yang sama dan akan mencatat waktunya. Yang pertama untuk versi sekuensial.
Pada bagian kode ini akan menampilkan ringkasan hasil pengujian merge search dengan mencetak jumlah data, contoh data sebelum dan sesudah diurutkan, serta waktu eksekusi versi sekuensial dan paralel. Kemudian, kode menentukan kesimpulan apakah metode paralel lebih cepat atau tidak berdasarkan perbandingan waktunya. Nah, setelah itu program akan menjalankan pengujian tambahan untuk semua ukuran data yang telah ditentukan, di mana setiap ukuran data diuji dengan data acak yang sama untuk variance. Lalu dicatat waktu eksekusi versi sekuensial dan paralel yang digunakan pada pembuatan grafik perbandingan. Nah, kemudian yang terakhir untuk sel kelima, kita akan menampilkan visualisasi grafik. Pada bagian kode ini digunakan untuk menampilkan grafik garis yang membandingkan waktu eksekusi merge search versi sekuensial dan paralel pada berbagai ukuran data. Program ini membuat figur dengan ukuran tertentu, lalu menggambarkan dua garis, satu untuk waktu sekuensial dan satu untuk waktu paralel, lengkap dengan marker, label, dan warna. Grafik kemudian diberi judul, label sumbu, legenda, serta garis grid agar lebih mudah dibaca, dan akhirnya grafik ditampilkan menggunakan perintah VLT show untuk memvisualisasikan perbedaan performa kedua metode. Untuk melihat output dari semua program yang telah kita buat, kita tinggal tekan tombol run untuk menjalankan semuanya. Dan kita menunggu sampai outputnya keluar. Nah, di sini sudah ada outputnya, di mana pada bagian sel 3 program perbandingan merge search sekuensial versus paralel dengan data acak yang kecil dengan detail pengujian untuk data 1000. Kemudian pada sel 4 ini ada output dengan jumlah data atau n itu 1000, kemudian data sebelum diurutkan secara acak atau random, kemudian data setelah diurutkan menaik atau ascending dimulai dari paling kecil sampai yang paling terbesar. Kemudian ada waktu eksekusi sekuensial dan paralel. Waktu eksekusi sekuensial yaitu 0,03,9 sekian detik, sedangkan waktu paralel 0,025 sekian detik. Di sini ada kesimpulan yaitu paralel lebih cepat daripada sekuensial dengan speed up 1,58 kali. Kemudian ada juga untuk menghitung waktu eksekusi untuk semua ukuran data guna visualisasi grafik. Kemudian output pada sel 5 ini ada grafik perbandingan waktu eksekusi data acak kecil. Nah, di sini untuk versi paralel itu lebih cepat dibandingkan versi sekuensial. Kita bisa lihat pada diagramnya. Untuk sekuensial lebih menggunakan banyak waktu, sedangkan paralel menggunakan sedikit waktu dengan ukuran data 1000. Nah, dengan ini kita dapat menjawab tentang kode program yang kita buat tadi, di mana kita sudah membuat program untuk mengetahui tentang merge search, di mana kita akan membuktikan versi paralel lebih cepat daripada sekuensial. Dan sekarang kita sudah menemukan jawabannya. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai merge search versi sekuensial dan paralel. Semoga bermanfaat bagi yang membacanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.